Yo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Gaikosu Kishisama Tadaima Isekai Odegakeichu episode 3 dan 4. Namun sebelumnya disclaimer, Mimin tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita anime Gaikosu Kishisama. Jadi jika kalian ingin tahu cerita lengkapnya, silakan nonton di situs-situs legal yang menyediakan. Oke, nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Cerita berlanjut ke Ark yang tengah menjalankan sebuah quest kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ark sedang membasmi para bandit yang bermarkas di sebuah gua. Setelah berhasil membasmi para bandit, Ark menemukan harta rampasan milik para bandit. Kelihatannya Ark bakal makan enak habis ini. Namun Ark agak curiga dengan kandang yang ada di dalam gua tersebut. Tapi karena kandang itu kosong, Ark pun tak memperdulikannya. Cerita beralih sebentar ke kota kerajaan Diento. Rupanya pemimpin di sana adalah orang yang sudah menyuruh para bandit sebelumnya untuk menyerang Putri Lauren. Dan dia juga yang melepas monster Giant Basilisk. Sepertinya ini ada konflik antar dua pewaris kerajaan, yang dimana salah satunya ada orang yang bermain kotor demi naik tahta. Bahkan pemimpin Diento yang bernama Triton mendukung salah satu pangeran yang melakukan tindakan kotor. Namun sayangnya rencana mereka diganggu oleh Ark secara tak sengaja. Kita kembali lagi ke Ark yang sudah keluar dari gua para bandit. Ark keluar dengan sangat gembira karena dapat banyak uang. Ia akan makan enak setelah kembali ke kota. Namun secara tak terduga Ark diserang oleh seorang berjubah. Ark agak kewalahan menghadapinya karena orang ini cukup lihai. Saat tengah bertarung, tudung gadis itu tak sengaja terbuka. Rupanya dia adalah gadis elf cantik yang Ark temui di kota Louvierte di episode sebelumnya. Gadis elf itu meminta Ark untuk mengembalikan anak-anak yang diculik. Namun Ark tak mengerti dan sepertinya gadis elf itu salah paham. Awalnya gadis itu tak percaya dengan apa yang Ark bicarakan. Tetapi setelah melihat Ponta, gadis elf itu menghentikan serangannya. Rupanya Ponta adalah makhluk spirit yang bernama Ventu Vulpes. Orang yang memiliki atau bisa berkomunikasi dengan hewan spirit bukanlah orang jahat. Gadis elf itu langsung meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Ark pun bertanya, apa tujuan gadis itu? Gadis elf itu menjawab kalau ia sedang mencari bandit yang memburu para elf. Ark mengerti kenapa di dalam gua ada kandang. Ternyata bandit-bandit itu adalah pemburu elf. Ark memberitahu kalau tawanan elf sudah tak ada di dalam gua. Ark mencoba menawarkan bantuan ke gadis elf tersebut, namun ia dengan lantang menolak karena ini adalah masalah para ras elf. Lalu gadis elf itu langsung pergi begitu saja. Meski ditolak, hati Ark tak bisa diam begitu saja. Kemudian Ark dan Ponta makan malam dulu untuk mengisi tenaga. Hidangan kali ini sangatlah mewah karena baru habis dapat rezeki nomplok. Yuhu! Sembari makan, Ark berpikir untuk mencari gadis elf sebelumnya. Lalu Ark pun membulatkan tekad untuk membantu gadis elf itu. Keesokan harinya, Ark mencari gadis elf kemarin dengan skill Dimension Move. Ark pun sampai di sekitar hutan para elf biasa muncul. Saat di tengah jalan, Ponta memberitahu Ark kalau ada biang masalah di sekitar ini. Rupanya ada beberapa bandit yang sedang memburu elf di sana. Terlihat pemimpin kelompok orangnya sangat kejam, tapi cupu karena beraninya sama anak kecil. Cupu. Emang brengsek ini orang, rasanya pengen gue tampol dah, seriusan. Ark yang memantau dari balik semak sedang berpikir tentang pemburuan ras elf. Jadi seperti ini, para manusia tak memperlakukan elf sebagai ras yang setara dengan mereka. Ark sebenarnya ingin menolong, tapi ia ingat perkataan si gadis elf cantik untuk tidak ikut campur. Tapi setelah melihat tindakan para pemburu elf itu, Ark jadi tak bisa membiarkan hal tersebut. Namun saat Ark baru ingin menolong, tiba-tiba ada yang bergerak duluan sebelum Ark. Rupanya gadis elf cantik itu sudah datang dan langsung menyerang para pemburu elf. Para bandit itu terlihat sumringah karena gadis elf cantik itu adalah dark elf, ras yang cukup langka. Para bandit maju menyerang dengan percaya diri, namun gadis elf cantik itu bisa melibas mereka dengan cepat. Bos para pemburu elf itu sedikit ketakutan dengan gadis elf cantik itu. Tapi sepertinya dia punya cara licik untuk menghentikan si gadis elf cantik. Saat gadis elf cantik sedang melibas bawahannya dengan sangat epik, bos pemburu mengancam si gadis elf cantik dengan mengancam akan melukai anak-anak elf yang berhasil ditangkap. Si gadis elf cantik tak bisa melawan karena diancam.
Para pemburu yang merasa di atas angin mulai mendekati si gadis elf cantik. Mereka dengan mata keranjangnya melucuti si gadis elf cantik. Eits, di mana ada gadis dalam masalah, di situ Ark pasti datang. Ark dengan skill Dimension Move langsung berdiri di belakang bos pemburu. Tanpa basa-basi, Ark langsung melariat bos pemburu yang bejat itu sampai ia pingsan. Karena sudah tak ada ancaman lagi, si gadis elf cantik langsung membabat para pemburu elf. Setelah semua pemburu berhasil dibabat, si gadis elf berusaha untuk membebaskan anak-anak yang ditawan. Namun gembok kerangkeng itu sangat tebal dan keras, jadi ia tak bisa menghancurkannya. Namun Ark mencoba menolongnya, tapi gadis elf cantik itu masih menolaknya. Ark tanpa pikir panjang langsung menarik gembok tersebut sampai hancur. Karena menurut Ark, kita tak perlu berdebat sekarang, karena yang penting adalah keselamatan anak-anak ini dulu. Akan tetapi karena rupa Ark yang agak seram membuat anak-anak jadi ketakutan. Si gadis elf cantik itu pun baru sadar kalau anak-anak dipakaikan kalung penghisap mana. Ark bertanya apa itu kalung penghisap mana. Si gadis elf memberitahu kalau kalung tersebut bisa menyegel sihir spirit milik ras elf. Dan kalung itu tak bisa dilepaskan oleh orang sembarangan. Ark pun dengan santai menawarkan diri untuk membantu melepaskan kalung itu. Awalnya si gadis elf cantik ragu Ark bisa melepaskannya, tapi ternyata Ark dapat dengan mudah melepaskan kalung tersebut. Kemudian Ark juga menyembuhkan anak yang terluka dengan skill heal. Si gadis elf cantik bahkan sampai terkejut melihat kemampuan Ark. Si gadis elf cantik merasa kalau Ark bukan orang sembarangan, karena ia bisa menggunakan sihir penyembuhan dan sihir penghilang kutukan tanpa merapalkan sebuah mantra. Setelah semua urusan beres, anak-anak elf itu dijemput oleh para elf dewasa untuk diantar pulang ke desa. Kemudian Ark memperkenalkan dirinya ke gadis elf cantik itu. Si gadis elf cantik itu memperkenalkan namanya adalah Aryan Glennis Maple. Tapi tak lama setelah itu Aryan dapat informasi kalau masih ada elf yang ditahan di kota kerajaan Diento. Aryan akan melakukan penyelamatan lagi. Lalu Aryan pun menyewa Ark untuk membantunya dalam misi penyelamatan kali ini. Ark awalnya ragu karena takut rekan-rekan Aryan jadi mencurigainya. Aryan juga sebenarnya tak ingin melakukannya jika Ark seperti manusia lainnya. Namun Ark sama sekali tak memiliki niat jahat kepada para elf, dan dia juga sudah menolong anak-anak elf dari pemburuan. Terlebih lagi Ark sudah diakui oleh makhluk spirit, karena itulah Aryan jadi bisa mempercayai Ark. Lalu kerjasama antara Aryan dan Ark pun terjalin. Setelah itu Ark dan Aryan berteleport ke kota kerajaan Diento. Aryan masih syok karena Ark bisa melakukan sihir teleportasi tanpa merapal mantra. Lalu Ark dan Aryan masuk ke kota kerajaan Diento untuk menemui rekan Aryan yang bernama Danka. Tak lama berselang, Danka datang dan mengejutkan Ark. Danka bertanya siapa orang ini. Aryan pun memperkenalkan kalau ini adalah Ark, seorang tentara bayaran yang ia sewa untuk membantu dalam misi penyelamatan. Dari ekspresi Danka, ia sepertinya tak percaya pada Ark. Kemudian mereka pun berpindah tempat untuk membicarakan rencana penyelamatan. Ark sempat ditawari makan oleh Aryan, tapi Ark menolak karena ia takut kalau melepas helmnya, Aryan dan Danka akan mengira bahwa Ark adalah monster. Aryan sekali lagi memperkenalkan Danka ke Ark. Nama lengkap Danka adalah Danka Neil Maple. Ark sempat mengira kalau Aryan dan Danka adalah saudara, karena sama-sama memiliki marga Maple. Namun Aryan menjelaskan kalau nama elf itu terdiri dari nama sendiri, nama orang tua yang segender, dan nama desa asal. Itu semua digabungkan. Itu artinya Danka dan Aryan berasal dari desa yang sama. Ark pun mencoba berbicara dengan Danka tapi malah dicuekin. Danka benar-benar tak mempercayai Ark. Namun setelah Aryan menjelaskan dan ditambah ada makhluk spirit bersama Ark, Danka jadi sedikit mempercayainya. Danka memberikan info markas para pemburu elf sebelumnya. Markasnya berada di kawasan hiburan. Elf yang diculik ditampung di sana. Karena kawasan hiburan selalu ramai sampai malam, mereka jadi harus menunggu sampai keadaan sepi saat tengah malam. Karena masih ada waktu yang lama, Ark pun memutuskan untuk pergi sebentar. Setelah Ark pergi, Danka mengatakan kalau tindakan Aryan sangat mengejutkan kali ini. Aryan yang biasanya keras, tapi kini malah mengandalkan orang luar. Aryan menjelaskan kalau di pertempuran sebelumnya, ia pasti sudah ditangkap jika Ark tak menolongnya. Danka sekali lagi bertanya ke Aryan apakah Ark bisa dipercaya. Aryan dengan tegas mengatakan kalau Ark dapat dipercaya. Cerita beralih ke Ark yang habis menjual barang rampasannya. Ark malah berwisata kuliner bersama Ponta. Asik sekali. Bulan purnama sudah menerangi tengah malam.
Ark, Aryan, dan Danka sudah siap untuk memulai misi penyelamatan. Saat sampai di markas musuh, mereka berhenti sejenak karena tempat itu dijaga begitu ketat. Ark menggunakan skill Dimension Move untuk membawa Aryan dan Danka menyusup ke atap markas musuh. Danka dan Aryan agak terkejut karena Ark bisa berteleportasi jarak dekat. Lalu Aryan mencoba masuk dari sebuah jendela kecil yang ada di atap. Namun sayangnya karena tubuh Aryan yang begitu montok, jadi agak susah untuk masuk. Ark dan Danka mencoba untuk tak melihat. Begitu Aryan berhasil masuk, Ark dan Danka malah masuk menggunakan skill Dimension Move milik Ark. Setelah masuk dan memeriksa beberapa ruangan, mereka terkejut karena para musuh di sana sudah ada yang menghabisi duluan. Sepertinya ada penyusup lain yang masuk selain mereka. Karena takut skenario terburuk terjadi, Danka memerintahkan Ark dan Aryan untuk berpencar mencari petunjuk. Saat Ark sedang menelusuri beberapa ruangan, Ark melihat hal yang sama seperti ruangan sebelumnya. Baru ingin berpikir sejenak, Ark diserang oleh seseorang yang tak dikenal. Orang itu bergerak dengan sangat cepat sampai Ark agak kewalahan. Ternyata yang menyerang Ark adalah seorang ninja. Tapi dia bukan ninja biasa, dia dari ras manusia binatang. Ninja tersebut sedikit heran, kenapa Ark bisa tahu kata ninja. Namun saat ninja tersebut mencoba menyerang lagi, ia melihat ponta di kepala Ark. Ninja itu jadi tahu kalau Ark bukan orang jahat. Si ninja tahu kalau Ark sedang berusaha membebaskan para elf. Jadi dia memberikan sebuah informasi kalau mereka ada di penjara bawah tanah. Bukan hanya itu, Ark pun diberikan sebuah kertas yang berisi informasi yang berguna untuk mereka nantinya. Sebelum si ninja pergi, dia juga memberitahu kalau ada 2 elf yang ditawan di istana. Setelah ninja itu pergi, Ark membaca informasi yang diberikan. Betapa terkejutnya Ark, ternyata kertas itu berisi dokumen kontrak pembelian budak elf. Ark pun memberitahukan ini ke Danka dan Aryan. Ternyata ada beberapa nama besar yang bermain dalam bisnis perbudakan ini. Bahkan penguasa Diento juga terlibat dalam hal tersebut. Ark juga memberitahu kalau para elf ada di penjara bawah tanah markas ini dan ada 2 tawanan yang ada di istana. Aryan sempat bertanya di mana Ark mendapatkan semua informasi ini. Ark takut jadi ribet kalau ia membahas soal ninja dari ras manusia hewan tadi. Jadi Ark beralasan kalau ia mendapatkan itu dari musuh yang ia tangkap lalu diinterogasi. Ark juga bertanya setelah ini mau bagaimana. Aryan menjawab kalau beresin dulu yang di sini, baru ke istana. Tak lama berselang, para musuh yang tersisa muncul. Bentrokan tak bisa dihindari lagi. Mereka harus maju menghabisi musuh tanpa sisa. Sementara itu di penjara bawah, terlihat para anak-anak elf yang sedang sedih. Tapi tak lama kesedihan mereka berubah karena mendengar ada suara keributan dari luar. Aryan dan Danka berhasil sampai ke penjara bawah tanah duluan. Ark yang muncul tanpa basa-basi langsung membuka kerangkeng penjara pakai tangan kosong. Urusan di sini pun akhirnya beres. Ark pun langsung menggunakan sihir teleportasi untuk pergi dari sana. Lalu Ark membebaskan para anak elf dari belenggu kalung penghisap mana. Para anak-anak elf itu sangat berterima kasih ke Ark karena sudah menyelamatkan mereka. Danka yang melihat Ark bisa membuka kalung itu dengan mudah jadi terkejut dan bertanya-tanya siapa Ark sebenarnya. Kemudian Danka memberi komando ke Aryan untuk menyelamatkan 2 elf lagi dari istana penguasa. Sementara ia akan mengantar anak-anak kembali ke desa. Ark dan Aryan pun berangkat menuju ke istana penguasa Diento. Apakah Ark dan Aryana akan baik-baik saja? Dan siapa sebenarnya ninja sebelumnya? Mungkin kita harus melanjutkan ceritanya. Namun sayang, mungkin sampai di sini dulu alur cerita anime Gaiko Tsukisi sama episode 3 dan 4. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jika kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau video ini cukup menghibur, boleh dibantu untuk di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Salam Wibu Hakut.